Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afifullah Asranawa dari Departemen Oceanografi Angkatan 2023. Dan NIM saya 0037. Dan saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan memberikan kalian tutorial untuk menghitung kedalaman perairan yang sudah diajarkan ketika praktikum gelombang laut. Oke, pertama-tama kita buka dulu template gelombang Erie ya. Kalian bisa di sini di file yang kemarin telah kalian download. Di sini ini saya khusus buat rekaman. Oke. Setelah itu sebelum kalian melanjutkan ini, kalian juga harus menyiapkan kopi SPM sama buku teknik yang fungsinya nanti untuk melihat ini nih. Nah, melihat lampiran tabel lanjutan ini. Seperti itu. Oke? Oke, jawab dong. Oke. Terus teman-teman tulis ini teman-teman. Kemudian di L ini kita tulis NIM kita ya. Kita tulis NIM kita sendiri jadi 2605. Isi sesuai NIM kalian sendiri pokoknya, jangan NIM-nya orang lain. Nah, kan seperti ini nih. Terus teman-teman bagi menjadi 8. Dibagi ini yang dibagi 8 tuh ini menjadi 6 garlam. Di sini apabila bentuknya kayak gini bisa diubah ke 6 garlam, untuk ininya bisa dihapus. Nah, karena ini seperti ini guys, kita bisa kita ubah menjadi number. Nah, seperti ini nanti. Koma di belakang maunya maksudnya. Terus teman-teman bagi menjadi 8. Dibagi ini yang dibagi 8 tuh ini 8 terakhir. Kemudian kita ambil angka 8 angka terakhir ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita mana tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita paste. Berarti 221 300 213 kemudian 0, kemudian 0059. Nah, setelah 9 teman-teman, kemudian 0059. Nah, 3 kemudian 213 balik 213. Berarti 221 300 Oh, berarti ininya diganti guys. Berarti yang 0037 ini dihapus. Nah, dihapus. Setelah itu udah. Kemudian 213 kemudian 0, kemudian 0059. Nah, setelah 9 ini tulis 00 bentar, titik atas 0037. Terus di enter. teman-teman ambil angka terakhir untuk yang ini, yang 4 ini manual. Terus 2 angka terakhir untuk yang 4 terakhir. Kemudian teman-teman tuh Oh,
ini diambil yang angka terakhir, ini yang diambil angka 2 angka terakhir. Tulis di sini 0,0 sorry, lalu ditambah dengan ini 2 ditambah, lalu maksudnya ditambah itu ditulis ya, jadi 0,0359. Data ini nanti akan menjadi data, Terus kita tambah 0,0237. supaya nanti data teman-teman itu saling beda, jadi datanya sesuai ini. Jadi supaya nanti data teman-teman itu saling beda, jadi datanya sesuai ini. Jadi teman-teman dipastikan untuk mengerjakan sendiri-sendiri, tidak menyontek. Kok 0 ya? Nah, oh tadi masih ke bawah number. Oke, setelah itu Dan tidak copy paste. Kalau mengerjakan bareng, it's fine. Oke, setelah teman-teman nulis, teman-teman lanjut ke sini. kemudian kita lanjut ke sini ya guys. Data 0,0359 ini atau data teman-teman gitu. Aduh, kecepet nih. Kalian nyebar Bentar. Setelah kita masukkan sama dengan dulu. Nah, jadi ini harus sesuai dengan NIM kita ya. Kalau enggak nanti malah kalian ngerjain punyanya NIM orang lain nih ya repot ya. Tambah nanti tugas kalian. Oke, seperti itu. sendiri, tidak menyontek dan tidak copy paste. Kalau mengerjakan bareng, it's fine. Oke, setelah teman-teman nulis, teman-teman lanjut ke sini. Kita tambahkan data di samping dengan data 0,0359 ini. Kemudian ini klik sama dengan, terus C3 ditambahkan dengan ini L berapa ini, L5. Atau data teman-teman, kita jangan lupa untuk kunci ini supaya nanti kita ngerjainnya cepat. Terus jangan lupa untuk dikunci. Nah, karena punya saya manual, kasih aja secara manual ya, biar yakin gitu loh. Ini kasih tanda dolar di depan L dan juga di belakang L. Nah, kemudian Udah langsung aja. Untuk menguncinya teman-teman bisa tulis manual bebas, atau kalau cepatnya tinggal Fn plus F4. Oke, kalau sudah kemudian kita enter ya guys, di enter. Nah, akan muncul angkanya. kita drag sini aja. Kemudian kita drag ini sampai ke angka 7. Nah, sampai sini. Lalu kita lanjut ke sini ke yang set, ditambah dengan ini.
kemudian kita lanjut ke Z. Yang langkah pertama pasti kita menggunakan sama dengan, terus posisi partikel ini Z, klik, terus yang ini kenapa enggak, yang ini itu nanti. Lalu kita lanjut di sini ke yang Z ditambah dengan ini, terus ditambah dengan 0 ini ya, 0,0237. Kemudian kita ke yang Z ditambah dengan ini, yang ini kenapa enggak, ditambah dengan ini, yang ini langsung kenapa enter. enggak, yang ini itu nanti beda, yang ini datanya tetap tidak berubah, tidak ditambahkan oleh teman-teman. Jadi kita, Nah ini enggak ditambah karena ini datanya tetap ya guys, datanya tetap tidak berubah, makanya dikosongin. copy aja, lalu kita paste di sini juga. Jadi tunggal cuman kita paste aja, copy paste aja. Ctrl C, terus di Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, seperti itu. Kita paste di sini juga kita paste. Kemudian data yang kedua, kita lakukan hal yang sama, kita tambah ini. Untuk data kedua juga sama dengan E3 ditambah dengan L5 ini, Kita kunci. dan jangan lupa kita kunci ya guys. Kita coba ya, tak coba pakai Fn F4. Oh nggak bisa, terus pakai manual aja. Ini kasih dolar, terus di enter. Nah udah muncul. Kita drag lagi untuk ini. Kemudian di drag lagi sampai ini. Nah Ini juga kita tambah. kemudian ini kita sama juga dihitung sama dengan E10 ditambah dengan Kita kita kunci. ditambah dengan ini, terus kita kunci, ditambah dengan NIM kita. Ini juga nggak apa-apa sih, ini mau ditambah juga nggak apa-apa, sama baik. Sama aja yang ini. Kita drag lagi. Oke, kemudian ini di drag bawah. Lalu data ini juga sama. Ini juga sama ya guys. Jadi G, pokoknya data ini sampai ditambah dengan NIM kita. Ini yang L5. Kemudian ditambah dengan dolar, dikunci gitu loh, di enter kemudian. Lalu kita kunci. Lalu kemudian kita drag lagi. Data ini itu beda ya guys, di D nya dan di Z nya nanti. Ini juga sama dengan G10 ditambah NIM kita di sini, dan jangan lupa dikunci. Kunci lagi. Terus di enter, terus di drag. Oke. Nah Kalau sudah, kita lanjut ke bagian bawah. kalau sudah, kita akan lanjut ke bagian bawah. Ini kan ada 3 nih, data 1, data 2, data 3. Kita ke data 1 dulu. Yang
pertama kita menggunakan data satu. Kan ini ada berapa banyak nih, data 1, data 2, data 3. Nah, karena kita awal-awal jadi kita harus menggunakan data satu dulu. Nah, sampai sini dulu aja. Kita copy. Kemudian kita copy. Ini bagian data satu ini kita copy. Di copy ini, atau kalian bisa short key-nya Ctrl C. Terus habis itu Kita copy, klik kanan, kita paste value. kemudian kita klik di sini, kemudian kita paste value. Nah, paste value udah. Karena kalau misalnya kita nggak pakai data value, paste value, nanti akan berubah angkanya, guys. Kenapa paste value? Ya biar nilainya ya ke copy. Ya, ini kita konekin aja sih. Oke. Setelah teman-teman copy ini semua, Untuk Z-nya kalian bisa langsung cara tadi, atau bisa dengan seperti ini ya, guys. Atau bisa dengan sama dengan si ini. Nah, di 10. Nah, bisa. oke. Setelah teman-teman copy ini semua, Setelah teman-teman copy ini semuanya, hitung data ini. kita akan menghitung kedalaman perairan 7 meter ini Menggunakan data yang sudah teman-teman dapat, yaitu data pertama ditambah data NIM, lalu dengan menambahkan dengan data-data yang sudah kita dapat. Nah, kita akan menghitung semua ini dengan rumus-rumus ini. Nah, dari kecepatan gelombang, panjang gelombang sampai perpindahan vertikal dengan menggunakan rumus ini. Dan tentunya pakai formula yang ada di Excel. Tentunya beda. Nanti kita akan menutorial kalian. Oke. teman-teman buka apa itu rumus-rumus yang sudah asisten kreasi sebentar. Dan jangan lupa ya, buat kalian yang belum menyiapkan rumus-rumus ini, disiapkan dulu. Rumus SPM ini, buku teknik. Regulasi itu kan C0 sama dengan G kali T kali I. G sama dengan kita G. Nah, kita langsung saja ke parameter kecepatan gelombang. Nah, untuk parameter kecepatan gelombang sendiri itu C0. C0 itu rumusnya C0 sama dengan G kali T per 2 kali Pi. Oke. G dikali T. Jadi sama dengan 19 itu G kan, tadi G ini G kan, terus dikali dengan H17 yaitu T ini, soal T ditutup kurung terus setelah itu dibagi dengan 2 kali Pi, berarti dibagi itu per bagi kali buka kurung 2 kali Pi. 2 kali Pi. Oh ya, Pi di sini tuh tulisnya gini. kemudian 2 dikali dengan Pi. Nah, jangan dikali dengan Pi. Oke. Sesuai ya, guys. Jadi H19 itu G, H17 itu T, 2 kali Pi. Terus Jangan lupa untuk ditutup kurung kembali. Kemudian di enter. Nah, kita sudah mendapatkan C0 nya. Untuk nilai L0. Di sini rumus L0. Kemudian kita lanjut ke L0. L0 itu rumusnya
Aduh, bentar ngelag. Belum mana ini? Bentar guys, mohon bersabar. L0 itu rumusnya C0 kali T. L0 itu panjang gelombang ya guys. Taskbarnya mana ya? Nggak kelihatan nih. Duh. Pada kemana semua ini? Bentar. Nah, akhirnya sudah. Maaf guys, terlalu banyak tugas ini si laptopnya ini, makanya rada-rada ngelag. Oke, lanjut. Kita tadi kan ke L0. Ntar ini tak taruh sini dulu. Nah, L0 itu rumusnya kan tadi C0 kali T, yaitu apalagi kita bisa hitung sama dengan jadi sama dengan C0 nya itu berarti C16 C0 dikali dengan T. T nya itu yang ini ya guys, jadi H17. Kemudian kita bisa enter. Nah, sudah muncul. Kemudian kita mencari D per L0. Jadi sama dengan langsung aja, atau rumusnya ini guys, rumusnya D. Di sini nggak ada rumusnya, jadi kita langsung ini rumusnya, ini udah rumus ini hasilnya, ini udah rumus, sorry. Jadi D itu yang ini dibagi dengan L0 itu C17. Kemudian kita bisa enter. Setelah kita mendapatkan D per L0, kita langsung interpolasi. Jadi interpolasi itu gimana ya? Kita mengambil titik tengahnya gitu aja. Semisal ini di sini, pokoknya nanti pakai tabel lanjutan lah. Nah, D bagi L0 ini merupakan interpolasi yang akan kita gunakan. Di sini ya, kita letakkan di sini sama dengan D ini. Kemudian di enter. Kemudian untuk yang atas ini merupakan batas bawah dan ini merupakan batas atas. Ya nanti akan kita ambil di sini. Di buku ini, di buku teknik pantai. Terus untuk menggunakan ini, jadi tadi kita dapat angka berapa? Kita dapat angka 0,1065 ya. Jadi kita cari angka di antara dari ini, berarti 0, berarti berapa tadi? Sebentar. 0,1065 berarti antara ini ya guys, 0,1060 sama 0,1070 ya, berarti diantara itu. Berarti kita
tulis aja. 0,1063 itu ada di nilainya di antara 0,1060 dan 0,1070. Berarti kita tulis aja. Kemudian kita tulis aja di sini berarti 0,1060 dan 0,10 berapa? 70. Kemudian untuk DL sendiri itu kita sesuaikan dengan yang di tadi juga di buku teknik pantai. Nah ini DL D per L. Jadi tadi kita dapat nomor berapa? 1060. Jadi yang 1060 ini pakai yang ini DL nya. Kemudian yang 1070 itu pakai yang ini, yang pokoknya yang setara sejajar ini loh. Nah berarti kita tuliskan kemudian kita tuliskan berarti berapa? 10 0, ditulis di sini ya 0,14 mana tuh tadi 14618. Kemudian di enter, dan untuk batas atasnya nah, kita koreksi lagi ya, takut salah nanti. Kalau salah malah ulang dari awal, malah enggak dari awal juga sih. 014 618. Kemudian yang 70 itu 0,14 74. Nah kita cek lagi 14 70 sama 4 14. Oke sudah. Setelah itu kemudian kita bisa interpolasi. Untuk rumus interpolasi sendiri, bentar, buku catatan saya mana? Ada di buku catatan saya. Jadi rumus interpolasi sendiri itu nah ini ada Y sama dengan X plus buka kurung B min A tutup kurung per buka kurung C min A dikalikan Z kurangi X. Nah, untuk di mana di Excel sendiri berarti kita sama dengan H28 berarti yang ini D per L batas bawah ditambah dengan buka kurung 2 kali itu 2 G29 itu merupakan angka D per L0 kita. Kemudian dikurangi
dikurangi G28. G28 merupakan D per L0 batas bawah. Setelah itu tutup kurung dibagi dengan nilai dari batas atas terus buka kurung, batas bawah. terus nilai G30 merupakan batas atas, terus dikurangi G28. G28 merupakan batas bawah, terus ditutup kurung, kemudian dikalikan dengan buka kurung H30 DL H30 merupakan batas atas, ini enggak kelihatan ya. Yang ini ya, yang ini. Batas atas D per L nya, terus dikurangi H28 merupakan batas bawah dari D per L, terus kemudian tutup kurung dua kali ya guys. Nah, 2 kali kita enter. Nah, kita sudah dapat nih. Kalau misalnya di Excel kalian tertulis masih komanya banyak, itu kalian ubah aja di sini, samain aja dengan batas atas dan bawahnya. Oke, setelah kita menghitung nilai D per L, kita menghitung nilai L. Nilai L tuh, oh ini dikonekin dulu, sorry. Kita konekin ke sini. Oke, setelah itu kita konekin ke sini ya guys, yang tadi. Nah, Menentukan sesuai dengan 3 kriteria. nah berarti kita ke menengah. Berarti Dinilai dengan nilai klarifikasi perairannya kita menengah guys. 14. Nah, 4 itu nilai klasifikasi adalah, nah kemudian kita hitung untuk nilai L. Nilai L itu rumusnya. Setelah itu kita lanjut ke panjang gelombang nilai L. Nilai L ini rumusnya D per L atau D dibagi D per L ya. D itu kedalaman, jadi kita bisa Sebentar ya. Nilai L ini rumusnya cuma nilai D dibagi nilai D per L. Jadi nilai D berarti sama dengan nilai D ini D terus dibagi dengan nilai D per L atau C19. Kemudian nilai C atau C19. 18 dibagi dengan C19. Nah, C19 itu D per L ini, nah, karena tutupan ya. Terus kita bisa enter. Kemudian nilai C, rumus dari C ini kan ini panjang nih. Kemudian kita lanjut ke rumus C. Rumus C itu panjang ya. C sama dengan G kali T per 2Pi tangan terus dikali 2Pi kali D per L. Kita lanjut aja ke C nya ini. Teman-teman ikutin aja ya. Sama dengan kurung 3 kali. Yang langkah yang pertama berarti kita sama dengan buka kurung 3 kali 1 2 3, kemudian 19. H19 merupakan G gravitasinya, kayak gravitasi, kemudian dikali dengan H17
H17 merupakan T sesuai rumusnya ya kan, GT, G berarti kali T. Kemudian kali dari ini G dikali dengan nilai T, kemudian dikurung tutup dulu, ditutup kurung, kurung terus dibagi, buka kurung, 2 kali Pi penulisannya PI, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian kurung tutup 2 kali 1 2, terus 1 2 ditutup, kita kali dengan kemudian dikali dengan dikali tan H. Nah, H kurung K, kemudian tutup kurung 2 kali, 2pi 2 terus dikali dengan bentar, tan H, terus 2 benar, 2 dikali, oh ya 2pi dikali 2pi ya, kali I kurung buka kurung tutup kali terus dikali nilai dari D. Di mana nilai D? Oh, ini nilai D. nilai dari D. Dikali nilai D dibagi. Nilai dari D itu merupakan H18. Nah, D terus dibagi Nilai dari L. L mana L? Oh, C20. Kemudian nilai dari L tahu bisa C20, ini L karena ketutupan, kurung tutupnya 3 kali 1 2 3. Nah, gitu. Kemudian kurung tutupnya 3 kali 1 2 3. terus habis itu kita tutup 3 kali 1 2 3, kemudian kita enter. Alhamdulillah muncul. Nah, nilai C-nya atau cepat ramai belum pengambilan 7. Kemudian setelah kita hitung nilai C, kita hitung untuk ini dulu. Data tambahan kelas 1, K2, dan sampai ini namanya. Apa ya? Ya ini namanya pokoknya. Untuk rumusnya, untuk K1 itu rumusnya adalah asalnya 2 dikali kurung buka nilai dari mana ya? Oh, apa nih? Nilai dari pi pertama dibagi dengan nilai dari C20L kurung tutup. Bentar. Kemudian untuk nilai K2 Nah, untuk K1 ini rumusnya sama dengan 2 dikali dengan buka kurung J16. J16 itu ini, kemudian dibagi dengan C20, kemudian tutup kurung, di enter. bentar. Kemudian untuk nilai K2 itu rumusnya adalah 2 dikali nilai dari J8 J17 sorry J2. Bentar, ini dikurung bukan dulu, lalu dibagi dengan nilai L lagi atau C. Sama, ini kita sama dengan 2 dikali buka kurung J17 merupakan pi 2, kemudian dibagi dengan C20 merupakan L, kemudian ditutup kurung, enter. Kemudian untuk nilai yang ini itu rumusnya coba Seperti itu.
Terus eh, itu nanti akan digunakan untuk menghitung data ini semua. Ya, kita pakai pokoknya. Rumusnya adalah ini semua. Ya, kita pakai pokoknya. Itu bentar guys, loading. itu nanti akan digunakan untuk menghitung data ini semua. Ya, itu nanti akan digunakan ya. Kemudian untuk nilai periode kita ini nilai Kemudian untuk rumus yang ini kita sama dengan 2 kali buka kurung J16 bagi H17 dari T periode kemudian kita buka kurung tutup kurung terus di enter. Nah, namanya ya kalkulasi itu deh. Itu nanti akan digunakan untuk menghitung kemudian ini tuh digunakan untuk nanti menghitung ini semuanya ya. pokoknya. Terus Rumusnya rumusnya sama dengan dikali 2 dikali buka kurung nilai dari nilai dari J17 itu P2 periode kurung itu kemudian dibagi H17 merupakan T atau periode, kemudian tutup kurung di enter. kurangi ini itu rumusnya ini sebenarnya Terus untuk rumus KX ini bisa kita isi dengan sama dengan buka kurung nilai dari 19 J19 K2 terus XL dikali dengan H21 merupakan XL, terus dikali dengan C20 C20 merupakan L panjang atau panjang gelombang, terus tutup kurung dikurangi buka kurung lagi terus J21 merupakan K2 terus dikali dengan nilai H22 itu merupakan kecepatan ini T periode, kemudian dikali dengan H17 merupakan periode, kemudian tutup kurung enter. Nah, akan muncul nilai 0. hasilnya adalah 0. Oke. Selanjutnya setelah kita menghitung itu, kita menghitung dari yang namanya kecepatan grup gelombang. Kemudian kita akan Lumayan panjang guys. nulis ini kecepatan grup gelombang. Grup gelombang sendiri itu rumusnya banyak ini. C G sama dengan setengah kali C terus buka kurung 1 plus 2 buka kurung ini 2 kali 2pi per L per sin dikalikan 2 dikali
2 pi per L kali D. Jadi lumayan panjang kalau kita aplikasikan ke Excel. rumusnya pun ini ya. Oke, untuk rumusnya Yang pertama pasti sama dengan kurung buka kurung 0,5 2 kali bentar 2 kali buka kurungnya 2 kali kemudian 0,5 dikalikan buka kurung 1 ditambah di 0,5 dikali buka kurung 1 tambah tutup buka kurung 2 kali 1 2 kemudian 2 dikali J18 J18 merupakan nilai dari K1 gimana ini nilai dari K1 kemudian dikali dengan H18 H18 merupakan D. Kemudian dikurung tutup terus dibagi terus buka kurung sin H dibuka lagi terus 2 terus dikali sin H 2 dikali J18 terus dikali H18 terus dikurung tutup 5 kali 1 2 3 4 5 kemudian kita kali dengan C21 merupakan L panjang gelombang terus ditutup kurung kemudian dikurung tutup terus enter ya guys. Nah alhamdulillah sudah keluar. Kemudian setelah kita menghitung CG kita lanjut ke interpolasi guys. ke nilai ini dengan menggunakan buku SPM yang sudah kita buka tadi ini SPM ini H per H0 ini ya guys. Kemudian kita cari sesuai yang tadi hampir
hampir sama dengan yang waktu kita mencari titik bawah dan titik atas si D per L0 ini kita sejajarkan. Jadi setelah itu benar-benar tadi kan berarti kita bentar, tak zoom. Nah, di zoom kan tadi saya mendapatkan 1060 ya kan, 1060 berarti kita ada berapa tadi, itu ini ya, berarti 0,9282 sama 0,9276, berarti kita pakai yang itu. Oke. Ini kan antara 0,1060 dengan 0,1070. Lalu teman mencari nilai H per H0-nya yang sama. Ini kan 0,1060, berarti batas bawahnya ini 0,9897. Untuk batasnya 0,9865. Oke, kita lanjut karena tadi menunggu jawaban dari asisten. Jadi H per H0 ini kita cari di, duh ketutupan, bentar, kok iya wah. Buku SPM. Nah, di C8 ini ya, di tabel 1 continue yang ininya C8. Nah, kita cari di angka yang sesuai dengan, bentar, yang sesuai dengan yang ini tadi ya kan, ini kan 0 1 10 60 titik bawahnya dan titik atasnya 10 70, jadi kita sesuaikan aja 90 60 hanya itu bagian sini, hanya sini, berarti 10 60 berarti 9282, berarti untuk titik bawahnya itu 0,9282 dan titik 70 nya itu 9276. Oke, kita 0,9282 terus yang 9276 92 deh, 9276 9276. Oke. Kemudian laporan durung Wes, dari iki beres-beres yuk. terus kita ketik aja rumusnya sama dengan I1
28. I28 itu berarti yang H per H0 ini di yang titik bawah, kemudian ditambah buka kurung 2 kali, terus dikurangi G29 dikurangi dengan G28 kurung tutup dibagi buka kurung G30 itu yang atas dikurangi G28 dikurangi G28 itu titik bawahnya, terus tutup kurung, tutup 2 kali ya, kemudian dikali dengan I30 berarti yang H per H0 titik bawahnya, terus dikurangi I28. Oke. Kemudian tutup kurung, terus sama dengan oke, bener ya guys, berarti ini diantara dua nilai ini. Jadi kalau misal hasilnya nanti kok diantara dua ini berarti benar. Nah, berarti benar. Jadi diantara dua angka ini. Kemudian kita akan menghitung nilai H ya guys. Nilai H berarti itu yang mana? Rumus perhitungan H ini. H sama dengan H per H0 kali H0. Berarti sama dengan I29 dikali dengan H16 ini merupakan H0 nya ya. Tadi kan rumusnya kan H per H0 kali H0. Nah, jadi kita tadi I29 yang ini dikalikan dengan H16 atau H0, terus di enter. Nah, sudah. Terus kemudian kita menghitung nilai E itu rumusnya E sama dengan 1/8 rho kali G kali H kuadrat, kemudian sama dengan 1/8 dikali dengan buka kurung H20 merupakan rho, terus
kemudian dikali dengan H19 merupakan G, terus dikali dengan nilai panjang gelombang atau C20. Ini panjang gelombang, kemudian dikali kurung buka terus C22 adalah CG, ini C23 sorry, C23 dikali H, dikali H, terus di kuadrat 2 terus ditutup dibagi 1000 itu 23, tutup enter. Nah, udah keluar muncul rumusnya. Kemudian kita akan menghitung nilai P, yaitu daya gelombang. Untuk daya gelombang sendiri rumusnya yaitu P sama dengan ECG, E kali CG, berarti sama dengan E itu berarti C24 dikali CG itu C22, terus sama dengan, langsung di enter ya. Terus eta itu berarti yang ini. Nah, ini eta, rumusnya panjang sekali. Terus sama dengan C23 C23 dibagi 2 dikali cos radians buka kurung 2 kali, terus 2 dikali PI dikali H21 itu XL bagi C20 tutup kurung, terus kurangi buka kurung 2 kali 2 kali pi H17 terus yang terakhir kurung tutup kurung 3 kali 1 2 3 di enter. Nah, setelah itu kita menghitung kecepatan horizontal. Kecepatan horizontal itu rumusnya, oh ini panjang kali ini, bentar ya,
Berarti kita langsung ke rumusnya. Sama dengan C23 yaitu H dikalikan dengan Pi, kemudian dibagi H17, terus dibagi H17 tutup kurung dikali dengan buka kurung cos H, buka kurung 2 kali, buka kurung 2 kali, terus 2 dikali Pi dikali Pi, buka kurung tutup kurung, terus dibagi C20 yaitu L, terus C20 PI kan, C20 terus tutup kurung dikali buka kurung H23 ditambah H18 buka tutup kurung 3 kali, 1 2 3, terus dibagi, ya sangat mudah sekali gelombang ini, terus buka kurung sin H, buka kurung 2 kali, 1 2, buka kurung 2 kali, terus 2 kali PI tutup kurung dikali H18 bagi C20, terus C20 tutup kurung 2 kali, itu 2 dikali sin buka kurung radian, dua kali, terus 2 dikali PI tutup kurung dikali H21 dibagi C2 20 tutup kurung kurang min 20 dikurangi dua kali PI dikali H22 tutup kurung H17 H17
H17 tutup kurung 2 kali. Terus di enter. Terus di yes. Nah, terus habis itu kita nyari nilai W dengan rumusnya. Ini rumusnya. W itu vertikal. Vertikal berarti yang ini. Panjang ini guys, lumayan panjang. Mulai dari nol ya kak. Buka kurung. Dikali PI C23 dikali PI pangkat 2 dibagi tutup kurung dibagi buka kurung 1. Loh. Hai ya guys, dibagi H17 pangkat 2 tutup kurung buka kurung cos H12 2W terus dibagi C20 tutup kurung dikali buka kurung H23 ditambah H18 12 dibagi kurung buka sin H 1 2 2 dikali PI dikali H18 tutup kurung bagi C20 1 2 dikali sin dua kali PI C20 dikurangi buka kurung 2 kali pi dikali H22 kurung tutup kali H17
H17 tutup kurung 3 kali 1 2 3 terus di enter. Nah 0 ini hasilnya nilainya 0 ya guys, anjir emang 0. Habis itu kita AX percepatan horizontal, rumusnya ini percepatan horizontal pakai yang ini ya. Setelah itu kita langsung masuk ke rumus aja, sama dengan buka kurung C23 dikali J16 terus dibagi H17 tutup kurung dikali sin terus ditutup 3 kali 1 2 3 buka lah, terus 2 dikali J16 dikali H22 dibagi H17 kurung tutup 1 2 3 enter 0. Terus ke percepatan vertikal, rumusnya ini percepatan vertikal, jadi rumusnya lumayan panjang. Sama dengan buka kurung minus dikali buka kurung min 2 dikali C23 dikali buka kurung PI pangkat 2 tutup kurung dibagi berapa ini? Dibagi H17 dibagi buka kurung H17, kemudian pangkat 2 tutup kurung 2 kali 1 2 dikali sin H kurung satu dua terus 2 dikali pi dibagi C20 tutup kurung dikali kurung buka H23 ditambah H18 ditambah H18 kurung 1 2 3 dibagi sin H buka kurung 2 kali 1 2 dikali pi dikali H18 bagi C20 1 2 terus cos
radians satu dua kali P kali H21 C20 ditutup kurung min buka kurung 2 dikali Pi dikali H22 dibagi H17 12 kemudian kita mencari ini zeta itu apa tadi? Perpindahan horizontal kita menggunakan rumus ini. Nah, untuk rumus horizontal itu sama dengan buka kurung C23 di 2 tutup kurung dikali cos H12 tutup kurung dikali buka kurung H23 dikurangi H18 123 dibagi sin 12 2 kali Sandinya apa nih? sandi Sandi wifi. sandi wifi ngomong aku seneng kowe sik. Terus sandi. Terus tadi dari mana? Sin H 2 kali PI kan C20 H23 18 terus sin H 22 kali P buka kurung dikali H18 tutup kurung H18 tutup kurung dibagi C20 12 dikali sin radians 12 kali PI dikali H21 bagi C20 tutup kurung PI kali H21 C20 tutup kurung kurangi dua dikali PI dikali H21 bagi C20 dikurangi buka kurung 2 kali PI 2 kali PI terus dikali H22
tutup kurung kali 17 12. Alhamdulillah hasilnya 0. Kemudian kita lanjut ke perpindahan vertikal atau apa ini? Epsilon. Rumus epsilon sendiri itu ini ada ini. Mari kita langsung ke rumusnya aja. Disama dengan buka kurung C23 dibagi 2 buka kurung tutup kurung dikali buka kurung sin H 12 terus 2 dikali PI terus dibagi C20 tutup kurung dikali H23 tambah H18 tutup kurung 3 kali 123 dibagi sin H buka kurung 2 kali 12 2 dikali PI dikali buka kurung 18 tutup kurung dibagi C20 dikali cos radians 12 2 dikali pi dikali H21 tutup kurung dibagi C20 kurung tutup dikurangi kurung buka 2 kali 12 2 kali pi kali H21 tutup kurung dibagi H17 tutup kurung 2 kali 12. Alhamdulillah sudah selesai. Karena ini sudah kehitung semuanya, jadi untuk kedalaman 7 ini parameternya, rumusnya ini bisa dilihat satu-satu lah, sangat banyak sekali ya guys ini. Jadi buat kalian nanti yang nonton ini, mau itu lagi semester 1 mau semester 0 ya, ini oceanografi itu sangat menyenangkan.
kita mengerjakan yang ini. Suruh gantian. Belum Detril, belum. Oh iya, ada apa-apa ya, maaf boleh. Mulai gak? Nah, kemudian kita lanjut ke ini ya, ke sheet yang D sama dengan 7 dan 94 ini ya. Dan nanti kalau misal itu ya di video semuanya ya, tapi capek di video semuanya guys. Jadi kita nanti yang sebagian di sini ini kita masukkan. Nah, untuk yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengonekkan ini ya guys, parameter-parameter ini ke nilai yang tadi sudah kita hitung. Misal ini H berarti sama dengan, terus kita masuk ke teori Airy, kita cari H mana H ini. Nah, saya itu kita enter, nah akan muncul seperti itu. Terus periode gelombang sama dengan dari erit berarti T, berarti diklik T. Nah, terus di enter, wah, muncul. Terus D sama dengan dari eri, klik enter. Terus kita Z, kita ke sini, kita enter, kemudian yang P1 sama dengan ini enter, terus sama dengan P2 80 di enter, K1 sama dengan ini di enter, K2 dengan ini di enter. Nah, dan untuk ini jangan di copy ya, saya sarankan jangan di copy. Terus kita ke sigma sama dengan dari eri sigma 1, sigma 2, enter. Sudah kalian masukkan semuanya, sudah dikonek-konekkan. Mari kita hitung dua tabel ini. Nah, perbedaan dari dua tabel ini, yang pertama, untuk yang tabel yang ini merupakan elevasi terhadap waktu gelombang karena ada T itu time. Terus kemudian untuk yang sebelah kiri ini, kiri saya ini merupakan elevasi terhadap panjang gelombang. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Sama dengan buka kurung
S4. Oh iya, jangan lupa juga dikunci. Bentar, dikunci dulu. Terus dibagi 2, tutup kurung, 2 kali cos radians, buka kurung, dan jangan lupa untuk dikunci ya guys, dikunci. Dikali dengan nilai K2. K2 nya juga dikunci. Terus kurung tutup dikurangi buka kurung, 2 dikali kunci S9, dikali lagi C3, dan juga jangan lupa dikunci juga. Ditutup kurung 3 kali, 1 2 3. Yang kedua ini nggak usah dikunci depannya. Terus yang sini 3-nya nggak usah dikunci, depan 3 itu nggak usah dikunci. Biar bisa di drag gitu loh guys. Terus di enter. Habis itu kita drag aja. Nah, habis itu kita drag saja. Udah. Kita ke paste spesial. Paste spesial yang mana? Paste spesial value ya. Paste value. Angkat tok. Nah iya, value kan. Oke, di paste value ya guys. Biar nanti nggak keubah-ubah nilainya.
Kemudian kita lanjut membuat grafiknya. Di insert, ke charge, terus klik yang scatter. Ini terus select data, add data. Series name-nya itu yang ini. X-nya itu ini. Terus yang Y-nya itu yang ini. Terus di oke, terus di add sama series name, terus series X nya itu yang ini, yang X, terus ini yang Y. Terus oke, terus add lagi, kita series name ini, terus X value nya itu ini, terus yang series Y value ini yang ini, terus di oke, add lagi, terus yang ini series X value nya yang ini, terus Y value nya yang ini, terus di oke, di add lagi X series name nya itu yang ini, X value nya yang ini, terus series value nya yang ini, terus di oke. Lah sini ki muga diblok ki iso kabeh to ya. Nek misalnya ini diblok semua asli bisa to. Diblok terus baru not add chart. Nah ini kan pakai isi manual. Beda. Memang beda. Kan pas praktikum kemarin kan ikut toh. Langsung diblok terus di add toh. Apa? Gawe iku to. Tak apa? Kurva. Chart. Oh, enggak. Pas Kecuali praktikum. Kimia. Oh, ora pas praktikum. Praktikum minane. Oh, enggak. Loh, kemarin aku apa ngasih tahu Riki kok. Terus di oke. Nah, sudah selesai. Kemudian jangan lupa dikasih title, legend juga bisa.
insert title legend udah, terus lalu udah nama dan name. Mods Afifullah. Sebelum ini di atasnya ya, di ini elevasi gelombang, apa ini, like guys, bentar. D 7, Z sama dengan 4. Nama name kelas, nama 26. Ini bisa di copy terus di paste. Terus di Ctrl V, kemudian di switch. Nah, di switch. Nah, yang kiri itu berarti yang L, yang kanan berarti T. Mantap, sudah cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lanjutan pekerjaan ini saya akan lakukan dengan tidak direkam karena sudah mencukupi waktunya, sudah hampir 1-2 jam. Oke, sekian, saya memohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.